Mari Bapak Ibu kita siapkan hati kita untuk kita beribadah. Yes Lord, Engkau ada di tengah-tengah kami. Dalam hadirat-Mu Bapa, lekat bersekutu dengan bersamamu di setiap waktu, mengagumi kebesaran-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu selalu, menikmati keindahan-Mu, duduk diam mendengarkan suara-Mu, memahami isi hati-Mu. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, berkenan dalam pandangan-Mu, melakukan segala kehendak-Mu di sepanjang hidupku. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, berkenan dalam pandangan-Mu, hidupku genapi rencana-Mu, menyenangkan hati-Mu. Ku rindukan hadirat-Mu selalu, menikmati keindahan-Mu, duduk diam mendengarkan suara-Mu, memahami isi hati-Mu. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, berkenan dalam pandangan-Mu, melakukan segala kehendak-Mu di sepanjang hidupku. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, berkenan dalam pandangan-Mu, hidupku genapi rencana-Mu, menyenangkan hati-Mu. Segenap hidupku, semua yang ada padaku, ku persembahkan bagi-Mu, hidupku milik-Mu. Segenap hidupku, semua yang ada padaku, ku persembahkan
persembahkan bagimu segenap hidupku. Semua yang ada padaku, hidupku milikmu, hidupku milikmu, hidupku milikmu. Ini waktu dan saatnya untuk kita membawa kabar sukacita ini dimanapun kita berada, amin. Kita adalah murid-murid Kristus yang memiliki roh yang sama yang Tuhan miliki, amin. Oleh sebab itu kita mau pergi, jadikan semua bangsa muridnya, amin.
kekuatan di hidupku. Ku dapat di dalam-Mu, Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku. Tiada yang mustahil bagimu, sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Ajar kami Tuhan untuk percaya akan kebenaran firman-Mu. Kami boleh melihat dengan mata iman kami, bukan dengan mata jasmani kami. Percaya akan kebenaran-Mu Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Oh, haleluya. Kami percaya kan kebenaran-Mu Tuhan. Oh, biar kebenaran-Mu yang meneguhkan kami. Biar kebenaran-Mu Tuhan, Bapa kami, yang selalu digenapi di dalam kami, di dalam hidup kami Tuhan, selamanya. Kami mau percaya dan kebenaran-Mu Tuhan. Kami mau terus Tuhan percayakan firman-Mu
Kami mau terus Tuhan percayakan kebenaran-Mu, bahwa kebenaran-Mu yang boleh senantiasa meneguhkan kami, Ya, Tuhan. kebenaran-Mu yang senantiasa boleh menguatkan kami, Amin. bahwa kami boleh terus berjalan makin lama makin kuat, untuk kami boleh menghadap Allah di Sion, dan kami boleh mendapatkan kekuatan yang daripada-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang senantiasa menopang hidup kami. Tuhan, terima kasih Tuhan, biar pagi ini sebentar kami akan memulai ibadah online kami. Kami mau bawa semuanya dengan ucapan syukur di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Dimanapun kita berada, kita hari ini yang mengikuti ibadah online, saya percaya ada damai sejahtera, ada kasih karunia Tuhan buat setiap kita. Pagi hari ini sebelum kita memuji Tuhan, saya hendak meneguhkan Bapak Ibu Saudara lewat satu ayat firman Tuhan yang hendak akan saya share. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu Saudara di dalam Efesus 6 ayat yang ke-10 sampai yang ke-14. Ayat yang ke-10, akhirnya hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasanya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh jahat di udara. Sebab itu ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu. Dan ini Bapak Ibu Saudara, kita semua akan tetap berdiri sesudah kita menyelesaikan segala sesuatu. Saya percaya kita akan tetap berdiri, kita akan tetap teguh. Dan karena kita tahu dalam hari-hari ini, apapun yang terjadi dalam bangsa kita sedang melakukan peperangan rohani dalam kehidupan kita. Mari kita mau senantiasa beritakan Injil. Mari kita mau senantiasa menyatakan kerajaannya, supaya kerajaannya tegakkan di seluruh muka bumi. Mari kita mau memuji Dia. Haleluya. Mari kita angkat pujian ini. Kita semua akan kuat di dalam Dia. Haleluya. Kami teguh di dalam Engkau Tuhan. Hendaklah kau kuat dalam Tuhan, dalam kekuatan kuasa-Nya. Siap sedialah kapanpun waktunya, beritakan Injil kerajaan-Nya. Berdirilah teguh, berdirilah teguh dan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaannya, jangan lelah dan pantang untuk menyerah. Kasih karunia-Nya limpah atas kita, tanggalkan segala beban yang merintangi. Arahkan pandanganmu pada panggilan surgawi. Inilah waktu dan saatnya kita membangun rumah Tuhan, jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaan-Nya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umat-Nya. hey, kami mau semua berdiri teguh, menyatakan Injil kerajaan-Mu. Berdirilah teguh dan jangan goyah. Giat selalu dalam pekerjaannya, jangan lelah dan pantang untuk menyerah. Kasih karunia-Nya limpah
pada panggilan surgawi. Inilah waktu dan saatnya kita membangun rumah Tuhan, jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaannya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umatnya. Kau akan memerintah Tuhan, kerajaan-Mu datang Tuhan atas Indonesia. Amin. Wow. Ini saatnya kami beritakan Injil-Mu Tuhan, Injil kemenangan-Mu Tuhan. Tanggalkan segala beban yang merintangi, arahkan pandanganmu pada panggilan surgawi. Inilah waktu dan saatnya kita membangun rumah Tuhan, jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaannya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umatnya. Inilah waktu dan saatnya kita membangun rumah Tuhan, jadikan Kristus kepala atas rumahnya. Inilah waktu dan saatnya kerajaannya ditegakkan. Allah akan memerintah bersama umatnya. Allah akan memerintah bersama umatnya. Allah akan memerintah bersama umatnya. Haleluya, beri tepuk tangan sorak-sorai bagi Dia. Allah akan memerintah di tengah-tengah kita. Kerajaannya ada di tengah-tengah kita. Amin. Dan saya percaya ketika kerajaannya dinyatakan di tengah-tengah kita, maka semua perbuatan yang dahsyat, perbuatan yang ajaib akan terus dinyatakan di tengah-tengah kita, di tengah bangsa kita, di tengah jemaat Tuhan. Tuhan, hari ini kami mau senantiasa menyanyikan, kami mau buka suara kami mengagungkan Engkau, karena Engkau Allah yang besar, Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan Kau tetap
terselami pikiranmu, tak terukur panjang setiamu, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Kau tak tergoyahkan, oh, untuk selamanya. Rajamu tak tergoyahkan Tuhan. Oh, kami mau nyatakan kemenangan-Mu. ku sembah Engkau Yesus. Hanya Engkau Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus. Hanya Allah di hidupku, tiada yang lain, hanya Kau, oh, hanya Engkau Tuhan selamanya. Kau tetap Allah walau dunia semua bergoncang, tak tergoyahkan. Kau
Kerajaan-Mu tak tergoncangkan Tuhan. Kerajaan-Mu kan ditegakkan Tuhan. Atas Indonesia, atas jemaat-Mu Tuhan. Kami nyatakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu yang dinyatakan Tuhan. Atas jemaat-Mu Tuhan, kami kan teguh, kami kan berdiri, kami kan semakin kuat di dalam-Mu Tuhan. Kami kan kuat, kami kan teguh, karena kebenaran-Mu, karena kebenaran-Mu yang menopang kami, meneguhkan kami di dalam firman-Mu. Kami mau senantiasa Tuhan nyatakan kerajaan-Mu, kebenaran-Mu Tuhan, yang senantiasa meneguhkan kami, mengokohkan kami, menguatkan kami. Sehingga ketika kami Tuhan melakukan segala sesuatu, ketika kami memberitakan Injil-Mu, ketika kami menyatakan kerajaan-Mu, kami boleh tetap berdiri dan kami boleh menyelesaikan panggilan-Mu dalam hidup kami. Tuhan, hari ini mau berdoa Tuhan di dalam penyembahan pada pagi hari ini, di dalam ibadah online ini. Tuhan, kuatkan dan teguhkan setiap hati jemaat-Mu. Untuk kami gak menjadi lemah, kami gak menjadi takut dan khawatir. Tapi kami senantiasa boleh percaya bahwa kebenaran-Mu, firman-Mu, itu yang selalu pasti digenapi dalam hidup setiap kami. Dan tidak ada sedikit pun kami boleh goyah, kami menjadi lemah. Tapi kami boleh senantiasa menyatakan bahwa kami senantiasa percaya akan firman-Mu dan kebenaran-Mu. Percaya walaupun apa yang hari-hari ini kondisi yang masih belum juga berubah dalam hidup dan bangsa kami. Tapi kami percaya bahwa Engkau ada di atas segala sesuatu. Dan kerajaan-Mu dan kebenaran-Mu ada di tengah-tengah umat-Mu, bahkan di tengah-tengah bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami berkati bangsa kami. Kami berkati Tuhan setiap pemimpin-pemimpin Tuhan di bangsa kami Tuhan. Hari kami percaya Tuhan, kerajaan-Mu ada Tuhan, bahkan kebenaran-Mu dan kuasa-Mu juga Tuhan. Kuasa kerajaan-Mu Tuhan ada menolong bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami membalikan setiap pujian, hormat dan kemuliaan. Dan doa kami Tuhan pagi hari ini, di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang meninggikan Dia sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang dikasihi Tuhan. Hari ini saya sangat senang bisa berjumpa dengan Bapak Ibu semuanya, walaupun hanya lewat online seperti ini. Karena kita tahu situasi dan kondisi saat ini di luar sana bukan semakin baik, tapi semakin parah kondisinya. Dan di sana sekarang sudah banyak orang-orang yang merasa cemas, merasa ketakutan, merasa khawatir dalam hidup ini. Tapi saya percaya, setiap kita umat Tuhan harus beda dengan mereka. Kita jangan merasa takut. Karena saya percaya, waktu kita belajar untuk mengucap syukur, kita belajar untuk selalu bersyukur kepada Tuhan. Dan kita berserah kepada Tuhan. Tapi ingat, jangan menyerah. Kita boleh berserah, tapi kita jangan pernah menyerah. Karena apa? Karena di dalam Kristus ada pengharapan. Di dalam Kristus ada sukacita. Di dalam Kristus ada kekuatan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan saya ajak untuk setiap kita, ayo terus kita berharap kepada Tuhan. Dan pagi hari ini, biarlah nanti firman Tuhan yang disampaikan akan memberi kekuatan yang baru pada setiap kita yang masih lemah. Mari Bapak Ibu semua kasih Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, saya ajak untuk setiap kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, ini kami Tuhan, anak-anak-Mu, ini kami Tuhan, umat-Mu Tuhan, umat kesayangan-Mu. Ini kami gereja-Mu Bapa. Pagi hari ini Tuhan, kami datang kembali menghampiri tahta-Mu Bapa. Biar Engkau Allah terus Tuhan yang mengurapi setiap kami. Engkau Allah yang berbicara pada setiap kami Bapa. Supaya firman yang disampaikan menjadi kekuatan dalam hidup setiap kami semuanya. Ajar kami Bapa untuk kami tidak khawatir Tuhan.
Kami percaya bersama dengan Engkau Tuhan, kami bisa melakukan apapun juga Tuhan. Dan kami percaya jika Engkau ada di pihak kami Tuhan, siapakah lawan kami. Urapi setiap kami Tuhan, urapi juga hamba-Mu yang terbatas ini Bapa. Kami serahkan biar Engkau Roh Kudus yang menguasai setiap kami semuanya. Kami mau menyiapkan hati kami, pikiran kami Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Yesus hamba-Mu berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Yang percaya katakan amin. Oke Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan, hari ini saya akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saya kasih tema kunci hidup berkemenangan di masa sukar. Saya akan ajak untuk Bapak Ibu membaca itu firman Tuhan terambil dari 1 Korintus 10 ayat 1 sampai 10. Saya bacakan untuk Bapak Ibu semuanya. Aku mau supaya kamu mengetahui, saudara-saudara, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan dan bahwa mereka semua telah melintasi laut. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Mereka semua makan makanan rohani yang sama. Dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka. Dan batu karang itu ialah Kristus. Tetapi sungguh pun demikian, Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Tolong perhatikan, tetapi sesungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian yang terbesar dari mereka. Karena mereka ditewaskan di padang gurun. Semua ini telah terjadi sebagai contoh bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Tolong digarisbawahi, menginginkan hal-hal yang jahat. Ini Allah tidak berkenan dengan hal-hal yang jahat. Hal-hal yang jahat itu apa saja? Di ayat ke-7 dikatakan seperti ini. Dan supaya jangan kita menjadi penyembah-penyembah berhala. Sama seperti beberapa orang dari mereka. Seperti ada tertulis, maka duduklah bangsa itu untuk makan dan minum. Kemudian bangunlah mereka dan bersuka cita. Jadi Allah yang tidak suka, ya, hal yang jahat itu pertama adalah menyembah berhala. Banyak bangsa Israel pada waktu itu mereka duduk makan, minum, berpesta pora. Setelah itu mereka bangkit ya menari-nari dan menyembah berhala. Nah, kita jangan melakukan hal-hal yang seperti itu. Ya. Ayat yang ke-8 dikatakan janganlah kita melakukan percabulan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga pada suatu hari telah tewas 23.000 orang. Dan janganlah kita mencobai Tuhan seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka mati di pagut ular. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka binasa oleh malaikat maut. Nah, saya akan ulang lagi, hal-hal yang jahat di mata Tuhan itu adalah pertama adalah penyembah berhala. Penyembahan berhala itu artinya apa? Memberikan kehormatan yang lebih dari semestinya. Berhala adalah benda mati maupun hidup. Contohnya patung, ya, lukisan, gambar-gambar, batu besar, pohon besar yang disembah seseorang sebagai pusat keimanan dan keyakinan mereka. Ya, kalau diperhatikan, berhala adalah benda mati maupun hidup, yaitu ada patung, ada lukisan, ada gambar-gambar, ada batu besar, ada pohon besar yang disembah seseorang sebagai pusat keimanan atau keyakinan. Penyembahan berhala juga berkata seperti ini, tidak peduli kepada Allah. Ya, contohnya, ada dengki dan iri hati terhadap orang lain. Itu juga termasuk penyembahan berhala. Karena apa? Karena keinginan itu sudah melebihi keinginan untuk memuliakan Allah. Jadi waktu kita punya rasa dengki, punya iri hati kepada seseorang, itu penyembahan itu udah termasuk keinginan untuk melebihi dari kita menyembah Tuhan, memuliakan Tuhan. Nah, ini hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Tuhan tidak suka hal seperti itu terjadi dalam hidup kita. Yang sering terjadi adalah orang jauh lebih mementingkan uang dan kekuasaan daripada Tuhan mereka. Nah, ini yang sekarang terjadi di tengah-tengah kita. Ya, banyak orang yang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan harta dan kekayaan itu. Mereka nggak peduli, apapun mereka akan lakukan. Yang penting mereka mendapatkan uang dan kekuasaan. Oleh karena itu umat Tuhan pagi hari ini, mari, ini hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang seperti itu. Yang kedua adalah percabulan. Percabulan itu sama dengan kekejian, perbuatan kotor, perbuatan yang tidak senonoh. Itu kekejian.
Dan ini sekarang sudah sering terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan banyak umat Tuhan juga yang melakukan kekejian seperti itu. Melakukan percabulan di tengah-tengah kita. Bahkan sekarang saya banyak mendengar ada seorang ayah menghamili putrinya. Itu sesuatu kekejian. Itu Allah tidak suka dengan hal-hal yang seperti itu. Bahkan banyak anak-anak Tuhan yang masih terikat dengan pornografi. Mereka masih terikat dengan itu semuanya. Bahkan banyak juga anak-anak Tuhan yang berselingkuh dengan istri orang. Ini percabulan. Tuhan tidak suka dengan hal-hal yang seperti ini. Ini kekejian di mata Tuhan. Yang poin ketiga adalah mencobai Tuhan. Mencobai Tuhan itu artinya apa? Jangan kita menguji kesabaran Tuhan. Menentang Tuhan dengan meragukan kuasanya. Kita sering begitu, kita menguji kesabaran Tuhan. Kita menentang Tuhan dengan meragukan kuasanya. Seperti terjadi di Bilangan 21 ayat 5 dan 6. Nanti Bapak Ibu bisa baca sendiri di rumah. Ya, di mana waktu itu bangsa Israel mulai itu melawan Allah dan Musa. Karena mereka nggak dapatkan makanan. Mereka nggak dapatkan minuman. Mereka meragukan bahwa Allah itu punya kuasa. Allah sanggup untuk menyediakan makanan dan minuman bagi orang-orang itu. Bagi bangsa Israel. Ini namanya mencobai Tuhan. Nah sekarang menjadi pertanyaan. Bagaimana keadaan kita saat ini? Apakah kita juga sama seperti bangsa Israel? Apakah kita sedang mencobai Tuhan karena keadaan yang sulit seperti ini? Kemungkinan itu ada. Kita kadang-kadang menyalahkan Tuhan. Kenapa Tuhan? Kenapa kok saya Tuhan yang mengalami seperti ini? Bukan orang lain saja. Itu sering terjadi seperti itu. Ataukah kita tetap bersyukur kepada Tuhan dan bersuka cita atas apa yang terjadi? Mari kita belajar untuk kita hidup dalam budaya kerajaan Allah, yaitu mengucap syukur dan bersuka cita. Apapun yang terjadi, apapun yang kita alami, percayalah Tuhan ada bersama dengan kita. Dan itu semua adalah rencana Tuhan untuk hidup kita semuanya. Jangan biarkan mulut dan hati kita menjadi alat yang mencobai Tuhan. Namun biarlah hati kita tetap bersyukur dan berserah kepada Tuhan. Kita akan menyerahkan hidup kita kepada tangan Tuhan. Ingat seperti tadi saya katakan, kita selalu berserah, tapi jangan pernah kita menyerah. Kita terus hadapin bersama. Karena tidak hanya saudara yang mengalami ini semuanya. Kita seluruh bangsa Indonesia juga mengalami hal yang sama. Bahkan hampir seluruh dunia juga mengalami hal yang sama. Mereka mengalami kesulitan. Oleh karena itu saudara, mari kita belajar untuk mengucap syukur kepada Tuhan. Kita berserah saja kepada Tuhan. Pasti Tuhan akan memberikan yang terbaik untuk kita semuanya. Poin yang keempat, ini yang Tuhan juga tidak suka. Bersungut-sungut. Contoh bangsa Israel, waktu menyeberang Laut Tibereu. 3 hari dalam perjalanan mereka tidak mendapatkan air. Nah waktu mereka gak mendapatkan air itu, mereka udah mulai bersungut-sungut. Mereka mulai menyalahkan Tuhan. Mereka komplain sama Tuhan. Tapi saudara tahu gak? Allah sudah merencanakan itu semua untuk bangsa Israel. Supaya mereka waktu dalam perjalanan 3 hari itu di padang gurun, mereka betul-betul kehausan. Karena rencana Allah tuh jelas, rencana yang damai sejahtera, rencana sukacita, semua sudah diprogram sedemikian rupa oleh Allah. Karena apa? Waktu bangsa Israel hidup di Mesir, mereka hidup di tepi sungai Nil, di tanah Gosem. Tetapi saudara tahu nggak? Air yang di sungai Nil itu banyak mengandung bakteri, banyak mengandung bibit penyakit, banyak mengandung kuman. Oleh karena itu, waktu bangsa Israel sudah menyeberang dari Laut Tibereu itu, mereka harus berjalan kaki selama 3 hari dan tidak mendapatkan minum. Supaya apa? Supaya waktu mereka sampai di Mara itu, yang airnya pahit, mereka akan minum banyak dari air yang di Mara itu. Memang air di Mara itu pahit rasanya. Dan bangsa Israel tidak suka dengan hal-hal yang pahit seperti itu. Mereka hanya mau manisnya saja. Sedangkan air itu, yang pahit itu banyak mengandung magnesium, banyak mengandung mineral. Itu sangat baik untuk jantung dan pencernaan bangsa Israel pada waktu itu. Jadi Tuhan udah program sedemikian rupa supaya bangsa Israel banyak minum air yang di Mara itu. Air yang pahit itu. Supaya jantung mereka kuat. Supaya pencernaan mereka tuh bagus. Karena
Allah sudah merencanakan bahwa bangsa Israel akan dilatih berperang di padang gurun itu. Dan berpuluh-puluh tahun itu akan terjadi. Tapi bangsa Israel tidak mau, tidak suka dengan hal yang seperti itu. Sama seperti keadaan kita sekarang. Kita maunya yang manis-manis saja. Kita nggak suka dengan hal-hal yang pahit. Memang hal-hal yang pahit kadang-kadang mungkin gak enak. Tapi kalau rencana Tuhan, itu semuanya akan mendatangkan kebaikan untuk setiap kita semuanya. Kehidupan kita tuh sama seperti bangsa Israel, tidak mau yang gak enak, itu maunya yang manis-manis saja. Sekarang banyak orang-orang percaya ya, waktu menghadapi masa pandemik seperti ini, mulai bersungut-sungut. Bahkan ada yang berkata, kenapa aku bukan orang lain? Kenapa aku yang mengalami ini? Kenapa saudaraku, kenapa orang tuaku, kenapa anakku? Kenapa bukan yang lain? Ingat, Tuhan punya rencana untuk setiap kita semuanya. Tuhan izinkan ini terjadi di tengah-tengah kita, saudara. Tuhan mau menguji iman kita. Supaya melalui pandemi ini, iman kita dimurnikan. Semakin hari semakin murni. Seperti emas yang dipanaskan, menjadi emas yang murni. Nah, Tuhan mau iman kita juga seperti itu. Kita punya iman yang murni itu. Dan saudara, kalau kita punya iman yang murni itu, sekecil biji sesawi saja itu udah cukup, saudara. Yang penting, iman yang sebesar biji sesawi itu ada dalam hidup kita dan bekerja dalam hidup kita. Itu yang penting. Kita nggak perlu iman besar-besar. Iman sebesar biji sesawi saja. Kita sanggup memerintahkan gunung untuk tercampak ke dalam lautan. Dan gunung itu akan tercampak di lautan. Demikian juga dengan kita sekarang. Kita perintahkan aja gunung masalah yang ada di hadapan kita. Kita perintahkan supaya tercampak di dalam lautan. Itu akan terjadi. Makanya waktu kita dilatih Tuhan, waktu kita ada ujian seperti ini, iman kita terus harus bertumbuh. Kalau kita punya iman yang sejati itu, iman yang kecil itu, biarpun hanya sebesar biji sawi, sangat dahsyat, saudara. Luar biasa itu. Gunung masalah apa sekarang yang ada di hadapan Bapak Ibu semuanya? Perintahkan untuk gunung masalah itu tercampak ke dalam lautan. Dan itu akan terjadi, saudara. Saya kasih contoh gambaran tentang bagaimana waktu bangsa Israel menghadapi Goliat. Pada waktu itu bangsa Israel mau berperang ya dengan orang Filistin. Dan di pihak orang Filistin itu ada yang namanya pahlawan yang namanya Goliat. Itu sangat menakutkan. Waktu mereka berteriak-teriak menantang bangsa Israel, seluruh bangsa Israel gemetar semuanya. Ketakutan. Termasuk rajanya yaitu Saul. Saul yang terkenal jago berperang. Dia pahlawan perang. Tapi waktu dia mendengar suara Goliat, semuanya gemetar. Sama dengan kita yang kita hadapi saat ini. Waktu kita mendengar COVID-19, semua udah ketakutan. Justru waktu kita ketakutan itu, imun kita langsung drop, langsung menurun. Nah, waktu imun kita turun itu, kita mudah sekali diserang oleh penyakit. Kita mudah sekali dihinggapi oleh COVID-19 itu. Ketakutan itu yang membuat imun kita itu rontok. Seperti minggu yang lalu, Pak Teto sudah menyampaikan. Waktu dia mendengar, divonis oleh dokter bahwa dia gagal ginjal. Ketakutan itu melanda dia. Iman Pak Teto langsung rontok. Tapi puji Tuhan, ya, setelah dia mendengar firman Tuhan, bisa bangkit kembali dan mengalahkan ketakutan itu. Ini sama dengan bangsa Israel pada waktu itu. Waktu ditantang oleh Goliat, semua takut. Iman mereka langsung ngedrop, langsung ketakutan. Tetapi ingat, ada seorang anak muda. Dia hanya seorang gembala domba. Dia bukan siapa-siapa. Dia hanya gembala domba biasa. Dia masih muda, masih imut-imut. Dan dia bukan prajurit perang. Tapi dia tidak pernah takut sama Goliat. Kenapa Daud tidak takut sama Goliat? Karena Daud bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhannya adalah kota bentengnya. Tuhan adalah pembela dia. Tuhan tempat perlindungan dia.
Jadi dia tidak takut menghadapi Goliat itu. Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita bergaul dengan Tuhan? Kalau kita bergaul akrab dengan Tuhan, kita pasti tahu rencana Tuhan. Seperti bangsa Israel pada waktu itu, karena dia nggak bergaul akrab dengan Tuhan, ya kan? Mereka bersungut-sungut. Tapi kita belajar dari Daud. Karena Daud bergaul akrab dengan Tuhan. Dia tahu siapa Tuhannya. Dan seberapa kekuatan Tuhannya, kekuatan Allahnya dia tahu. Makanya waktu dia menghadapi Goliat, dia dengan tenang. Dia tidak takut. Dan apa yang terjadi? Goliat akhirnya dikalahkan. Goliat mati. Itulah yang terjadi dari Daud. Maka dari itu saudara, mari Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan, saya ajak untuk setiap kita, mari kita terus bergaul dengan Tuhan. Tuhan itu tempat perlindungan kita. Dan Tuhan punya rencana dalam hidup kita. Dan rencana Tuhan adalah rencana damai sejahtera, rencana sukacita. Tuhan gak pernah merancang-rancangan kecelakaan untuk umatnya. Pastikan bahwa kita bergaul dengan Tuhan. Dan kita tahu rencana Tuhan dalam hidup kita. Maka kita gak perlu takut lagi menghadapi Goliat-Goliat yang ada di depan kita. Seberapa banyak pun Goliat yang ada di depan kita, bersama dengan Tuhan, kita sanggup mengalahkan itu semuanya. Amin. Itulah Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan. Jangan kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan. Kalau kita melakukan hal-hal yang jahat di mata Tuhan, makanya hidup kita gak diberkati oleh Tuhan. Makanya hari ini saya beri tema, kunci hidup berkemenangan. Kalau kita mau bergaul dengan Tuhan dan kita tahu rencana Tuhan, hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Biarpun masa sulit seperti ini, kita hidup dalam kemenangan. Makanya jangan melakukan hal-hal yang Tuhan tidak suka, hal-hal yang jahat di mata Tuhan itu, tinggalkan itu semuanya. Saya ajak untuk setiap kita, mari kita terus mendekat kepada Tuhan, karena hanya Dialah tempat perlindungan kita. Jadi kalau kita mau, saudara, kita mau dekat sama Tuhan, kita nggak perlu takut, ya kita nggak perlu bersungut-sungut. Hidup kita akan penuh dengan kemenangan. Amin. Baik Bapak Ibu sekalian Tuhan, saya akan ajak untuk Bapak Ibu mendengar suara Tuhan. Setelah kita meninggalkan kejahatan yang di mata Tuhan itu, kekejian, kita coba akan mendengar suara Tuhan. Kita dengarkan apa yang menjadi perkataan Tuhan itu. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan terambil dari Injil Matius pasal 20 ayat yang ke-29 sampai 34. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar. Tolong perhatikan, ada 2 orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Tolong perhatikan, waktu orang buta itu mendengar bahwa Yesus datang, dia langsung berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Nah, bagaimana dengan kita? Apakah kita juga mendengar suara Tuhan itu? Waktu suara Tuhan itu memanggil saudara, apakah saudara langsung merespon, langsung berseru, "Tuhan, ini kami Tuhan. Ini kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kami membutuhkan pertolongan yang daripadamu." Mari saudara, kita dengar suara Tuhan itu. Dan hari ini, saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semua nanti yang mengalami sakit penyakit. Bapak Ibu dengar suara Tuhan. Tuhan bicara apa kepada saudara? Lakukan itu semuanya. Waktu saudara mendengar suara Tuhan, saudara akan disembuhkan oleh Tuhan. Seperti orang buta ini, waktu dia mendengar Tuhan, dia berseru, "Tuhan, Anak Daud,
kasihanilah kami. Dan kesembuhan itu terjadi dalam hidupnya. Hari ini saya mau ngajak untuk saudara semuanya untuk berdoa. Sebelum nanti saya berdoa, mari untuk setiap kita menyiapkan hati kita. Kita akan menyembah Tuhan. Karena dalam penyembahan itu ada kuasa Tuhan yang akan dialirkan. Biarlah kuasa Tuhan yang disampaikan nanti, puji-pujian ini akan menjamah Bapak Ibu semuanya. Dan sebelum kita doakan, bahkan ya, kuasa Tuhan melalui pujian itu dapat menyembuhkan sakit penyakit Bapak Ibu semuanya. Percaya itu, dengar suara Tuhan. Waktu nanti pujian dinaikkan, dengar apa yang Tuhan bicara kepada saudara. Dengar itu. Saya percaya, waktu kita mendengar suara Tuhan, kita semua yang sakit akan disembuhkan. Amin. Baik, mari kita sama-sama ya untuk kita menyembah Tuhan. Kita akan memuliakan nama Tuhan. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kesembuhan terjadi di sini. Dengar saudara, kesembuhan terjadi di sini Tuhan. Kesembuhan terjadi di sini. Dengar Bapak Ibu semuanya. Mujizat terjadi di tempat ini. Kesembuhan terjadi saat ini juga. Terjadi di sini. Kesembuhan terjadi. Dengar, dengar saudara. Kesembuhan terjadi saat ini juga. Baik Bapak Ibu semua yang kasih Tuhan. Saya mau berdoa bagi Bapak Ibu, saudara semuanya yang sedang mengalami sakit yang di kepalanya. Tumpangkan tangan Bapak Ibu di tempat yang sakit di kepala Bapak Ibu semuanya. Demikian juga Tuhan, mungkin ada yang sedang sakit flu, sakit tenggorokan, batuk-batuk. Tumpangkan tangan Bapak Ibu semua di kepala Bapak Ibu semuanya. Kesembuhan itu terjadi. Kesembuhan itu terjadi saat ini juga. Bapak, Engkau melihat Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan yang mengalami sakit penyakit. Dia menumpahkan tangan Tuhan di kepalanya. Di area kepala Tuhan mereka sakit Tuhan. Mungkin ada yang dikuasai oleh tumor Tuhan. Tapi kami percaya Tuhan. Iman kami Tuhan yang sebesar biji sawi sanggup memerintahkan sakit penyakit itu untuk pergi Tuhan. Bapak Ibu semua kasih Tuhan, percaya bahwa Tuhan menjamah Bapak Ibu semuanya. Tuhan saat ini juga menyembuhkan Bapak Ibu semua yang sakit di kepalanya. Dan kami perintahkan, engkau sakit penyakit yang mengganggu kepala anak-anak Tuhan, kami perintahkan keluar dalam nama Yesus. Keluar dalam nama Yesus. Dan hamba-Mu melepaskan roh kesembuhan untuk mereka yang sakit. Kami katakan sakitnya sembuh dalam Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Terima dengan iman saudara. Terima, kesembuhan itu terjadi saat ini juga. Saudara sekarang sudah disembuhkan oleh Tuhan. Tuhan sudah menjamah saudara. Kesembuhan itu terjadi saat ini juga.
Bapa, kami juga berdoa untuk anak-anak-Mu Tuhan, umat-Mu Tuhan, yang sedang mengalami sakit di lambungnya Tuhan. Pencernaannya gak beres Tuhan. Sakit perutnya Tuhan. Jamah mereka, lawat mereka Bapa. Kami percaya kuasa firman-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Dahulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya Tuhan. Firman-Mu Tuhan sanggup menyembuhkan orang yang sakit. Jika Engkau dahulu Tuhan sanggup menyembuhkan orang sakit, Engkau sanggup membangkitkan orang mati Tuhan. Engkau membuat orang lumpuh berjalan, orang tuli mendengar, orang buta melihat Tuhan. Sekarang nyatakan kuasa-Mu Tuhan di tengah-tengah kami. Bapak Ibu semua yang mengalami sakit penyakit, rasakan jamahan Tuhan. Percaya, dengar suaranya. Kesembuhan sudah terjadi. Saudara sudah disembuhkan di dalam nama Yesus. Saudara sudah disembuhkan dalam nama Yesus. Saya juga mau berdoa bagi Bapak Ibu yang mengalami sakit di persendian-persendiannya. Mungkin itu asam urat. Mungkin itu rematik, apapun juga. Rasakan jamahan Tuhan. Bapak, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu yang di persendian-persendiannya Tuhan mengalami sakit penyakit Tuhan. Mengalami sakit Tuhan di persendiannya. Kami percaya Tuhan, Engkau sanggup menyembuhkan mereka. Dan kuasa-Mu lebih besar Tuhan dari segala sakit penyakit apapun juga. Dengar Bapak Ibu semuanya. Terima itu. Terima kesembuhan itu dengan iman saudara. Saya katakan yang sakit di persendian saat ini juga sembuh dalam nama Yesus. Sembuh dalam nama Yesus. Bapak, terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan pada setiap kami Tuhan. Kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak-Mu Tuhan. Yang saat ini Bapak, mereka sedang terbaring sakit karena COVID Tuhan. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu Tuhan tidak pernah berubah. Engkau sanggup Tuhan menyembuhkan mereka semuanya. Dan kami Tuhan dari tempat ini berdoa untuk mereka Tuhan yang sedang mengalami sakit penyakit itu Tuhan. Biar Engkau Allah melawat mereka, menjamah mereka Tuhan. Biar mereka berseru-seru hanya kepada-Mu Tuhan. Biarlah mereka belajar seperti orang buta itu Tuhan. Yang berseru Tuhan, Tuhan anak Daud. Sembuhkan kami Tuhan. Karena di dalam Engkau Tuhan ada pengharapan Tuhan. Pengharapan yang tidak sia-sia Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih untuk kesembuhan yang Kau berikan pada umat-Mu Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu terus ada dalam hidup setiap mereka semuanya Tuhan. Hamba mau melepaskan Tuhan berkat kesembuhan untuk mereka yang sakit Tuhan. Terima kasih Bapa. Biar Engkau terus Tuhan yang bekerja di tengah-tengah kami. Engkau sendiri Allah yang akan menyembuhkan mereka Tuhan. Bapak Ibu semua dikasih Tuhan. Dengar suaranya. Dengar panggilannya. Dia sedang memanggil saudara. Dia sedang menjamah saudara. Saat ini juga rasakan. Rasakan kesembuhan itu sudah terjadi. Mujizat itu sudah terjadi dalam hidup saudara. Rasakan juga pelukannya. Dia sedang memeluk saudara yang sedang sakit. Rasakan itu saudara. Bapa, kami membutuhkan Engkau Tuhan. Biar Engkau terus berbicara pada setiap kami Tuhan. Sentuh hati kami Tuhan. Ajar kami untuk kami terus mendengar suara-Mu Tuhan. Kami tidak mau mendengar suara-suara yang lain Tuhan. Suara-suara di luar sana yang menakutkan kami Tuhan. Yang membuat iman kami menjadi rontok Tuhan. Kami hanya mau mendengar suara-Mu. Karena Engkaulah gembala kami Tuhan. Engkau pasti mendengar suara-suara kami Tuhan, domba-domba-Mu. Terima kasih Bapa. Biar Engkau terus melawat setiap kami Bapa. Kami membutuhkan Engkau Tuhan. Kalau hari ini Tuhan berbicara kepada saudara, jangan keraskan hatimu. Buka hatimu, datang kepada Tuhan. Maka Tuhan akan menjamah dan menyembuhkan sakit penyakit saudara. Jangan keraskan hatimu.
buka hatimu, datang kepada Tuhan. Seperti orang buta itu, ya datang kepada Tuhan. Dan kesembuhan terjadi. Bapak, terima kasih Tuhan untuk kesembuhan yang Kau berikan pada kami. Biar Kau terus beracara terus di tengah-tengah kami Tuhan. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu terima kasih Tuhan. Saya akan melanjutkan lagi di poin yang terakhir. Yaitu melakukan perintah Tuhan. Waktu kita melakukan perintah Tuhan, mujizat terjadi. Saya akan bacakan ayat firman Tuhan terambil dari Yohanes 2. Ayat yang ke-11, ayat yang 1 sampai ayat yang ke-11. Saya bacakan aja untuk Bapak Ibu semuanya. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea. Dan Ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, Ibu Yesus berkata kepadanya, mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku Ibu? Saatku belum tiba. Tetapi Ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu perbuatlah itu. Tolong digarisbawahi, apa yang dikatakannya itu perbuatlah itu. Dan di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk membasuh menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada mereka, pada pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang sudah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, yang memanggil mempelai laki-laki. Dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah puas minum, barulah yang kurang baik. Tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Hal itu dibuat Yesus di Kana yang di Galilea, sebagai yang pertama dari tanda-tandanya. Dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaan dan murid-muridnya percaya kepadanya. Ini pertama kali Yesus membuat mujizat. Dan pada waktu itu murid-murid belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat seperti ini. Mungkin sama seperti kita hari ini. Mungkin kita belum pernah merasakan mujizat Yesus. Tapi rasakan hari ini, waktu saudara mendengar dan saudara melakukan apa yang diperintahkan Tuhan, mujizat itu terjadi untuk saudara. Mari sebelum saya berdoa, kita akan nyanyikan sebuah pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Di saat ku tak berdaya, kuasa-Mu yang sempurna. Ketika ku percaya, mujizat itu nyata. Bukan karena kekuatan, namun Roh-Mu ya Tuhan. Ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Ketika ku berharap, ketika ku percaya, ketika ku berdoa, mujizat itu nyata. Bapa, kami percaya Tuhan, mujizat-Mu terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Mungkin kami selama ini belum pernah Tuhan melihat mujizat itu terjadi dalam hidup kami Tuhan. Seperti murid-murid Yesus pada waktu di Kana itu. Mereka belum pernah melihat Yesus melakukan mujizat. Tapi hari ini saya percaya Bapak Ibu Saudara semuanya akan mengalami mujizat Tuhan. Waktu saudara melakukan apa yang Tuhan perintahkan, mujizat itu terjadi. Pada waktu itu, waktu di Kana itu, Yesus memerintahkan untuk mengisi penuh tempayan-tempayan itu. Dan mereka melakukan apa yang Yesus perintahkan.
Demikian juga dengan kita saat ini. Mari kita lakukan perintah Tuhan. Mujizat itu akan terjadi saat ini juga. Mari Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan. Tumpangkan tangan Bapak Ibu di dada Bapak Ibu semuanya. Saya mau berdoa khususnya untuk para bisnismen yang mungkin sekarang bisnisnya sedang terhambat atau mungkin bahkan bisnisnya sekarang sedang hancur-hancuran. Percaya, waktu saudara melakukan perintah Tuhan, mujizat itu terjadi. Saudara akan dipulihkan oleh Tuhan. Tumpangkan tangan Bapak Ibu di dada saudara. Para bisnismen silakan. Para pengusaha silakan tumpangkan tangan di dada Bapak Ibu semuanya. Bapak, Engkau melihat Tuhan anak-anak-Mu Tuhan. Para bisnismen ini Tuhan, yang menumpangkan tangan di dadanya Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Bapak. Mereka membutuhkan petunjuk, membutuhkan arahan daripadamu. Apa yang dia lakukan, apa yang harus mereka lakukan Bapak. Dan biarlah hari ini Engkau Allah berbicara pada setiap mereka. Supaya mereka melakukan apa yang jadi perintah-Mu Tuhan. Dan kami percaya, waktu mereka taat Tuhan melakukan perintah ini, mujizat itu terjadi Tuhan. Bisnisnya akan dipulihkan Tuhan. Biarlah Tuhan, bisnis mereka dipulihkan dan melalui bisnis itu nama Tuhan juga dipermuliakan. Pakai mereka sebagai alat Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu Bapa. Berkati mereka Tuhan, para bisnismen ini Tuhan. Berkati mereka Bapa. Kami serahkan Tuhan para bisnismen ini dalam tangan-Mu Bapa. Biar Engkau Allah Roh Kudus terus bekerja di tengah-tengah mereka. Engkau Allah Roh Kudus yang berbicara pada setiap mereka. Biarlah mereka mendengarkan suara-Mu. Dan mereka melakukan apa yang jadi perintah-Mu Tuhan. Kami percaya mujizat itu terjadi di tengah-tengah mereka Tuhan. Saat ini juga para bisnismen sudah dipulihkan di dalam nama Yesus. Bisnisnya dipulihkan di dalam nama Yesus. Berkat Tuhan mengalir dalam hidupnya. Begitu berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera tercurah di tengah-tengah para bisnismen ini. Dan biarlah melalui hidupnya nama Tuhan dipermuliakan. Demikian juga Tuhan, hamba-Mu mau berdoa untuk para karyawan Tuhan. Para salesmen juga Tuhan. Kami berdoa untuk mereka. Bapak Ibu semuanya yang karyawan, yang salesmen, tumpangkan tangan Bapak Ibu di dada. Saya mau berdoa untuk Bapak Ibu semuanya. Bapak, Engkau melihat Tuhan, tangan-tangan yang ditumpangkan di dadanya Tuhan. Mereka membutuhkan Engkau Bapak. Mungkin saat ini juga Tuhan, para karyawan ini banyak yang di PHK Tuhan. Banyak di antara mereka Tuhan yang gak ada pekerjaan Tuhan. Para salesmen juga Tuhan, mereka gak dapatkan job lagi Tuhan. Mereka tidak mendapatkan order lagi Bapak. Tapi siang hari ini, waktu mereka melakukan perintah-Mu, waktu mereka mendengar suara-Mu Tuhan, mujizat itu terjadi. Mereka akan mendapatkan Tuhan berkat yang daripada-Mu Tuhan. Para karyawan akan mendapatkan pekerjaan yang baru lagi. Para salesmen Tuhan akan mendapatkan Tuhan order-order yang baru lagi Tuhan. Terima Bapak Ibu semuanya. Terima itu dengan iman saudara. Bahwa Tuhan saat ini juga melakukan mujizat di tengah-tengah saudara. Terima mujizat itu. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk saudara-saudara kami Tuhan yang bekerja di ladang yang lain Bapak. Mereka juga membutuhkan Engkau Bapak. Biar Engkau Allah terus menjamah setiap mereka Bapak. Biar Engkau Allah Roh Kudus terus yang akan menolong mereka, memimpin mereka Bapak. Kami mau Tuhan, mereka hidup berkemenangan Tuhan di masa sulit ini Tuhan. Kami percaya waktu kami melakukan seluruh perintah-perintah-Mu, Engkau Allah akan melakukan mujizat di tengah-tengah kami. Terima kasih Bapak, kami serahkan seluruh umat-Mu dalam tangan-Mu Bapak. Dalam tangan perlindungan-Mu. Kami percaya Tuhan, dalam genggaman-Mu, dalam lindungan-Mu kami semua aman Bapak. Terima kasih Tuhan. Baik Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan, kalau Bapak Ibu semuanya merasa zaman Tuhan, bahkan Bapak Ibu disembuhkan saat ini juga, mujizat terjadi di tengah-tengah Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu bisa memberikan kesaksian atau apa di hotline yang udah tertera di bawah ini. Bapak Ibu bisa menuliskan di situ. Atau mungkin Bapak Ibu membutuhkan dukungan doa
Juga Bapak Ibu bisa kirim di hotline itu. Nomor telepon yang udah tertera situ. Kirim itu semuanya. Baik Bapak Ibu semua kasih Tuhan. Ya, sebentar kita akan makan minum perjamuan. Ini untuk memeteraikan apa yang menjadi komitmen kita. Bahwa kita tidak mau menyakiti hati Tuhan. Ya. Siapkan hati Bapak Ibu semuanya. Untuk menerima roti dan anggur ini. Mari kita angkat pujian ini. Karena salibmu ku hidup, karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu, karena salibmu karena salibmu ku menang. Engkau yang berkuasa sanggup untuk melakukan mujizatmu di hidupku. Bapa, kami tahu Tuhan, mujizat-Mu akan terjadi di tengah-tengah kami Tuhan. Kami yang sakit disembuhkan. Kami yang sedang berbeban berat Tuhan, Kau angkat beban kami Tuhan. Kami percaya Bapa, Engkau mengasihi setiap kami semuanya. Biarlah Tuhan kekuatan-Mu turun untuk setiap kami. Untuk kami sanggup Tuhan menghadapi masa-masa sulit seperti ini. Terima kasih Bapa. Siang hari ini Tuhan kami akan mengingat kematian-Mu di kayu salib. Kami akan memberitakan ini Tuhan kepada dunia. Bahwa Engkau-lah Tuhan Juru Selamat kami. Yang telah menebus dosa-dosa setiap kami semuanya. Bahkan Kau menebus dosa-dosa umat-Mu Tuhan seluruh dunia ini. Biar siang hari ini Tuhan, hari ini Tuhan. Kami akan mengingat itu semuanya. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, mari kita angkat roti di tangan kanan kita. Pada malam terakhir itu waktu Yesus bersama-sama dengan muridnya. Dia mengambil roti. Lalu dia menengadah ke atas dan dia mengucap syukur kepada Bapaknya. Dan dia berkata, inilah tubuhku yang terpecah-pecah bagimu semuanya. Jadikanlah ini semua peringatan bagimu. Bapa, kami akan terus mengingat Tuhan. Kami akan terus mengingat kematian-Mu. Kami akan terus mengingat penderitaan-Mu Tuhan. Tidak hanya mengingat, tapi kami juga akan memberitakan Tuhan kepada dunia. Bahwa Engkau-lah Tuhan dan Juru Selamat setiap umat manusia. Tidak ada yang lain, hanya Engkau Yesus. Terima kasih Yesus untuk pengorbanan-Mu. Terima kasih untuk darah-Mu Tuhan yang telah tercurah di Golgota. Yang telah menyucikan hidup setiap kami, melayakkan setiap kami. Untuk kami bisa hidup benar di hadapan-Mu. Terima kasih Bapak untuk siang hari ini Tuhan. Mari Bapak Ibu semua kasih Tuhan, kita makan roti ini di dalam nama Yesus. Setelah itu Yesus mengambil cawan. Lalu dia menuangkannya dan berkata, inilah darahku yang tertumpah bagimu semuanya. Jadi karena ini peringatan akan aku. Tuhan, kami akan terus mengingat Engkau Tuhan. Kami akan terus mengingat darah-Mu yang tertumpah itu Tuhan. Yang telah menyucikan melayakan kami. Sehingga kami layak masuk dalam hadirat-Mu. Bahkan tinggal dalam hadirat-Mu. Kami mau terus dekat kepada-Mu Bapa. Supaya kami tahu rencana-Mu dalam hidup setiap kami. Supaya kami tidak menjadi ketakutan Tuhan seperti dunia ini Tuhan. Tapi kami percaya, waktu kami dekat kepada-Mu, kami tahu apa yang menjadi isi hati-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa untuk darah-Mu. Terima kasih Yesus untuk darah-Mu yang telah tercurah di kayu salib. Mari Bapak Ibu sekasih Tuhan, kita minum anggur ini di dalam nama Yesus. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kasih-Mu yang tidak berkesudahan.
Terima kasih Yesus untuk darah-Mu Tuhan. Terima kasih untuk kematian-Mu di kayu salib yang menyelamatkan setiap kami. Sehingga setiap kami yang percaya kepada-Mu Tuhan mendapatkan hidup yang kekal. Kami akan terus mengenang karya-Mu ini Tuhan. Kami akan terus mengingat kematian-Mu Tuhan. Begitu besar kasih-Mu untuk setiap kami Tuhan. Engkau relakan Tuhan, anak-Mu Tuhan yang tunggal itu menderita di kayu salib. Terima kasih Bapa. Ajar kami untuk kami terus mengucap syukur Tuhan. Apapun yang terjadi, apapun yang kami alami Tuhan. Ajar kami untuk kami bersyukur Tuhan. Terima kasih Bapa untuk siang hari ini Tuhan. Di dalam nama Yesus, hamba-Mu berdoa dan kami mengucap syukur. Mari kedangatan Bapak Ibu semua untuk terima berkat dari Allah Bapa. Bapa, kami percaya Engkau Allah sumber berkat kami ada di tengah-tengah kami. Dan biar Engkau Allah Tuhan mencurahkan berkat untuk setiap kami semuanya Bapa. Engkau limpahkan Bapa, baik itu berkat jasmani, berkat rohani, berkat kesehatan, berkat damai sejahtera Allah tercurah di tengah-tengah kami. Dan kami seluruh umat-Mu Tuhan yang mendengarkan firman-Mu siang hari ini Tuhan. Mereka menerima berkat itu dan mereka menikmatinya sepanjang hari ini Tuhan. Bahkan biarlah Tuhan melalui berkat-berkat ini nama Tuhan juga dipermuliakan, nama Tuhan ditinggikan Tuhan. Dan biarlah kami juga melalui berkat-berkat ini kami juga bisa menjadi berkat untuk orang lain lagi Bapak yang membutuhkan Tuhan. Inilah saatnya Tuhan untuk kami berbagi kasih kepada saudara-saudara kami Tuhan. Lingkungan kami Tuhan yang membutuhkan kasih-Mu Tuhan. Biarlah lewat berkat ini Tuhan, kami menyalurkan kasih daripada-Mu Tuhan untuk lingkungan kami. Terima kasih Bapak untuk itu semuanya. Bapak Ibu semuanya kasih Tuhan. Terimalah berkat besar dari Allah Bapa, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya. Yang percaya dan terima berkat katakan amin.